Teman-teman, di video ini kita akan belajar memanipulasi rows dan column atau baris dan kolom. Nantinya juga kita akan coba menghitung baris terakhir ataupun kolom terakhir dari suatu data ya. Jadi teman-teman, kita langsung saja. Saya buka Visual Basic dan saya akan tuliskan beberapa code sebagai contoh supaya teman-teman bisa ikuti. Sebelumnya saya akan isi ini dulu dengan sebuah data random saja dengan angka. Ini saya copy begini. Baik, teman-teman, kita lanjut dengan menuliskan sebuah makro ya. Jadi saya akan mulai dengan sub. Saya akan memberikan nama perintahnya adalah belajar. Jadi teman-teman, untuk bisa memanipulasi rows dan column, kita bisa langsung lakukan melalui sheet atau worksheet, ataupun kita bisa melakukannya di dalam range. Saat ini coba kita lakukan di dalam worksheet ya. Jadi ketikkan sheet 1 titik langsung rows. Oke. Oh ya, anyway teman-teman jangan bingung untuk mengetikkan sheet 1 ini. Teman-teman juga bisa ketikkan dengan cara worksheet, kemudian nama sheetnya sheet 1. Ini sama saja. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Hanya saja lebih ringkas kalau saya tuliskan sheet 1 saja. Baik, sheet 1 kemudian rows dalam kurung sama seperti waktu kita menulis workbook dan worksheet, di dalam kurungnya kita isikan workbook yang akan kita tuju ataupun worksheet yang akan kita tuju. Demikian pula dengan baris. Kalau baris kita isi dengan angka 1, 2, 3, baris ke-8 dan seterusnya. Misalkan di sini saya akses baris pertama. Setelah itu, maka baris pertama saya akan manipulasi dengan apa? Kita akan mulai dengan clear. Ya, clear. Clear itu apa teman-teman? Coba perhatikan di baris pertama, ini sudah diisi dengan angka-angka 1 ya. Kalau clear sendiri hanya menghapus isi dari baris pertama. Sedangkan barisnya tetap ada. Kita coba run. Teman-teman bisa lihat isinya terhapus. Bagaimana kalau kita delete? Kalau delete maka yang muncul ya baris pertamanya akan terhapus. Teman-teman bisa lakukan ini untuk kolom juga. Saya coba ganti dengan kolom ya. Oh, saya tambahkan saja, tidak perlu hapus. Saya tambahkan kolom. Kalau kolom berarti kita bukan pakai angka teman-teman, kita pakai A, B, C, D dan seterusnya. Di sini saya mau menghapus kolom A ya. Saya delete. Oh, ini juga nanti baris pertamanya juga ikut terhapus ya, karena kita punya dua perintah di sini. Baik, kita run. Teman-teman bisa lihat kolom A terhapus dan baris pertama juga terhapus ya. Jadi nanti teman-teman apapun yang kita lakukan di rows, teman-teman bisa lakukan sendiri untuk columns karena prinsipnya sama. Nanti di contoh-contoh berikutnya saya akan lebih banyak bekerja dengan rows saja. Baik, selanjutnya setelah delete, kita bisa insert juga teman-teman. Saya coba insert, artinya ini akan ada satu baris baru di baris pertama. Saya coba ini. Wah, teman-teman bisa lihat ada satu baris pertama ya. Kalau saya rowsnya saya ganti menjadi 3, maka ada satu baris bertambah di baris ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat itu bertambah. Itu insert. Kemudian kita bisa count juga. Kalau count, teman-teman, ini karena menghasilkan nilai, maka kita harus kita bisa menggunakan immediate window ini, atau teman-teman kalau belum terbuka silakan view immediate window, klik immediate window ataupun control G ya. Ini untuk melihat hasil atau nilainya. Untuk memprosesnya silakan ketik debug kemudian titik print, maka nanti maaf ini print ya, ini harusnya print, maka nanti hasilnya ini akan muncul di immediate ini. Kalau kita lihat ini hanya rows 3
hanya baris ketiga, maka jumlahnya berapa sudah otomatis kita tahu itu adalah 1 saja. Nanti nilainya muncul di sini 1. Nah, count ini lebih berfungsi sebenarnya kalau kita punya banyak baris ya. Misalkan saya select baris 3 sampai 5, maka saya cukup menggunakan titik 2 dan 5. Artinya dari baris ketiga sampai ke-5 jumlahnya ada berapa? Ada 3 baris ya. Maka ketika saya run akan muncul 3. Demikian pun ketika teman-teman akan insert, delete, clear, teman-teman bisa memilih range, bisa memilih barisnya lebih dari 1. Jadi 3 sampai 5 saya coba delete, maka yang akan terhapus nantinya adalah baris ketiga sampai ke-5. Teman-teman bisa lihat ini sudah terhapus. Baik, selanjutnya teman-teman kita coba manipulasi rows dan columns di range ya, melalui range. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa mulai dengan ketikkan sheet 1 titik range. Saya akan memilih A1 titik rows. Rows saya masukkan misalkan 1 titik delete. Saya ketik ulang data yang ada supaya kita bisa lihat langsung nanti proses dan hasilnya. Kira-kira yang akan terjadi apa ya dengan code ini? Kita coba run. Nah, teman-teman lihat ada angka 1 di sini hilang. Ini artinya apa? Sebenarnya ketika kita bekerja di range A1, berarti kita hanya select range A1. Kalau dibuat baris 1, berarti barisnya hanya 1, tapi di dalam A1 sendiri. Makanya yang terhapus hanya A1. Teman-teman tidak usah bingung. Saya coba berikan contoh yang lebih gampang ya. Kita akan lebih gampang memahaminya kalau sebenarnya kita bekerja di range yang lebih dari 1. Saya coba pilihkan range yang dari A1 sampai C5 ya teman-teman. Teman-teman coba lihat dari A1 sampai C5. Maka barisnya yang kalau baris pertama yang terhapus, maka dari A1 sampai C5, ini A1 sampai C5 ini, saya blok dulu. Baris pertamanya yang mana dari A1 sampai C5? Itu adalah ini, yang baris pertama ini. Dan itu hanya ada dari A, B, dan C saja ya. Jadi ketika saya run, ini akan terhapus. Jadi yang di D ini tidak ikut karena kita hanya select sampai C5. Saya berikan contoh lain. Bagaimana kalau dia dari A2 sampai D6 misalkan. Barisnya baris ketiga. Kira-kira apa yang akan terjadi? Teman-teman bisa lihat. Saya blok dulu ya dari A2 sampai D6. Nah, ini baris ketiga. Teman-teman untuk menghitung baris jangan lupa kita mulai dari baris pertama di mana range itu dimulai dari sini. Maka baris ketiga 1, 2, dan 3. Yang akan terhapus adalah 5, 5, 5, dan 4 ya. Ini barisnya akan terhapus. Kita coba run. Ternyata betul terhapus. Jadi demikian teman-teman perbedaan ketika kita manipulasi rows dan kolom di sheet ataupun kita manipulasi di range ya. Baik, selanjutnya kita akan coba menggunakan beberapa metode yang lain. Saya akan gunakan count ya, teman-teman. Kita coba menghitung jumlah rows yang ada di range ini. Ini sama seperti sebelumnya waktu kita memanipulasinya di sheet. Ketika kita ketik count, kita debug dulu ini. Ini ketika kita run, teman-teman bisa lihat ada muncul 3. Oh maaf, ada muncul apa ini? Ada muncul 1. Karena kenapa? Kita juga hanya select baris ketiga. Jadi sama ya prinsipnya ya. Nah, tetapi ada beberapa metode lain yang menarik teman-teman. Yang selanjutnya ini
cukup menarik itu adalah current region ya. Jadi current region ini nanti fungsinya kita bisa gunakan dia sebagai metode untuk menghitung jumlah baris terakhir ataupun kolom terakhir dari data yang kita kerjakan. Nah, coba perhatikan. Saya akan hapus ini dulu. Sheet 1, kemudian range ini, kemudian saya range-nya itu dari A1 saja. Kemudian saya langsung masuk ke current region. Current region. Selanjutnya kita akan select dulu. Nah, kita select artinya kita akan blok yang mana sih current region-nya itu supaya teman-teman bisa paham. Nah, ini dia blok nih. Jadi maksudnya apa sih current region? Jadi current region itu teman-teman itu range di mana di di dalamnya terdapat baris ataupun kolom yang kosong ya. Pasti bingung. Sederhananya begini. Current region itu adalah hampir sama seperti ketika kita melakukan Ctrl A di Microsoft Excel. Saya coba select A3 ya. Ketika saya buat Ctrl A, maka yang terselect ini. Nanti teman-teman, ketika kita punya data yang banyak sekali, kita bisa lihat berapa sih baris terakhirnya ini dengan menggunakan current region. Oke, langsung saja. Caranya, teman-teman sudah lihat tadi ini ya. Caranya itu sangat-sangat sederhana. Tinggal tambahkan rows, kemudian count. Maka jumlah baris terakhirnya akan muncul. Ini harusnya jawabannya berapa? Kalau kita hitung ini ada berapa nih? 5 ya. Harusnya jawabannya 5. Saya hapus ini dulu. Coba kita run supaya kelihatan hasilnya. Saya lebarkan. Ini saya run. Maaf, saya harus tambahkan dulu ini debug print supaya bisa kelihatan hasilnya. Saya run, ini muncul 5. Jadi jumlah baris sampai terakhir data yang kita punya itu ada 5 baris. Bagaimana dengan column? Sama teman-teman, tidak perlu khawatir. Ini itu ada 4. Kenapa? Dari A, B, C, dan D ada 4 baris ya. Jadi jumlah kolom terakhirnya ada 4. Cukup sederhana teman-teman. Selanjutnya kita belajar resize. Resize itu apa teman-teman? Ketika saya select A1, di sini saya select A1 ya. Yang ini. Maka saya bisa mengubah range ini dengan cara resize. Nah, caranya begini. Saya coba ketikkan resize supaya lebih gampang dipahami, langsung lihat contohnya. Resize dalam kurung kita mau resize berapa? Jadi kalau dari A1 saya misalkan ya mau blok dari A1 sampai B4, maka saya tidak perlu masukkan range A1 sampai B4. Tetapi saya bisa gunakan resize. Maka di dalam ini karena dia sampai B, maka B4, maka jumlah barisnya ada 4. Saya ketikkan 4, di sini jumlah kolomnya ada 2 ya. Nah, cara melihatnya itu kita select aja teman-teman. Maka nanti ketahuan. Teman-teman bisa lihat dari A2 sampai B4. Sebenarnya, ini saya hapus dulu ya, ini karena tidak perlu. Jadi rumus ini sebenarnya sama dengan kalau kita ketikkan gini, A1 sampai B4 tanpa resize ya. Jadi ini sama. Ini dua hal yang sama hasilnya. Tetapi kenapa kita gunakan resize? Untuk saat ini mungkin teman-teman masih menganggap biasa saja. Tetapi kedepannya ketika sudah mengerjakan beberapa aplikasi yang rumit, teman-teman pasti akan lebih memilih resize ya. Karena alasan-alasan tertentu. Selanjutnya
kita juga akan mengenal namanya offset. Offset itu apa? Itu seperti berpindah. Kalau resize itu mengubah jumlahnya, sedangkan offset itu berpindah. Misalkan range A1. Saya mau pindah dari A1 ke C4. Maka saya gunakan offset. Dalam kurung mau pindah berapa baris? Berapa baris? Misalkan 4 baris. Mau pindah berapa kolom? Misalkan 3. Maka nanti dia akan pindah ke mana? Di select aja ya, supaya kita bisa lihat. Pindah ke mana? Nah, teman-teman bisa lihat ini. Pindah ke D5. Kenapa? Teman-teman bisa lihat, tadi kita mulai dari A1. Dia berpindah secara baris dari 1 bertambah 4, berarti ke 5 ya. Dan secara kolom dari A bertambah 3, berarti B, C, dan D. Makanya dia berpindah ke D5. Kalau kita misalkan ubah ini menjadi 0, 2, posisi kita misalkan di B2, maka secara otomatis dia akan berpindah 2 kolom. Bertambah 2 kolom, sedangkan secara baris dia tidak berpindah, maka dia akan berpindah di D2. Coba kita run. Oh. Maaf. Ini kenapa bisa ini? Misalkan di B2 ya. Coba kita run. Oh, maaf teman-teman. Karena tadi kita select A1 ya, makanya dia kelihatan aneh. Maaf, kita mulai di B2. Sorry. Saya ubah ini B2. Kita lihat di B2. Kita mau pindahkan dia 2 kolom ya, sedangkan barisnya 0, artinya dia tidak pindah secara baris. Harusnya dia berada di posisi D2. Coba kita run. Ya, teman-teman bisa lihat ini berpindah ke D2. Baik. Selanjutnya, kita juga bisa gunakan entire row untuk bisa select semua row. Ini apa sih teman-teman? Nah, coba kita lihat. Tadi kita bekerja di range A1. Tadi ketika kita mau delete, maka teman-teman sudah paham ini, yang akan terhapus hanyalah A1. Karena kita hanya bekerja di range A1. Beda halnya teman-teman, kalau seandainya saya pilihnya entire row atau entire column ya. Kalau saya pilih entire row, maka baris yang dimaksud bukan hanyalah baris A1, tetapi semua baris 1. Jadi ketika saya delete, saya run, semua yang ada di baris 1 akan terhapus. Sekalipun pada awalnya saya bekerja di range A1. Jadi sama prinsipnya kalau saya gunakan rumusnya begini. Sheet 1 rows 1 delete. Jadi kedua kode ini sama ya. Sama hal yang akan dihasilkan. Penulisannya saja yang berbeda. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba select baris terakhir, kolom ataupun kolom terakhir dari data yang kita punya. Prinsip dasarnya hampir mirip seperti current region ya, yang tadi kita sudah lakukan. Saya langsung ketikkan sheet 1 range A1. Saya akan gunakan fungsi N. Kalau saya mau select baris terakhir, maka saya gunakan XL down. Titik select ya. Maka saya akan coba run, dia akan select. Sedangkan kalau saya mau kolom yang terakhir, saya XL to right. Ini kolom terakhir ya, yang menuju ke kanan. Maka dia akan menuju ke D1, karena tadi kita mulainya dari A1 ya. Maka dia akan menuju ke D1. Berbeda halnya kalau kita mulai dari misalkan dari D1. Maka nanti dia akan berakhir D1. Berbeda kalau kita mulai dari A4.
ya, maka dia nanti akan berakhir di D4 ya. Itu untuk select. Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya.